Shalom, selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kepada Engkau ya Allah, buat segala kebaikan, penyertaan dan penjagaan Allah dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu pagi ini Tuhan Engkau sapa, Engkau segarkan jiwa kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang akan terus mendorong, memberikan motivasi, semangat kami, bahkan spirit buat kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan anugerahi kami hikmat, akal budi, kepandaian yang dari sorga. Karena sepanjang hari ini Tuhan kami akan menempuh studi sepanjang hari ini melalui online atau daring. Kiranya Allah menolong dan memberkati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada anak sekalian. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan yang saya beri judul Waspada. Mari kita membaca di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Demikian kata firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Akan saya ulangi lagi, saya akan bacakan sekali lagi. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sikap bijaksana ketika menghadapi bahaya atau bencana atau ancaman adalah waspada. Waspada bukan berarti takut yang berlebihan atau cemas, khawatir, tetapi sikap yang sigap, tanggap, dan siap. Itulah pengertian waspada, anak-anak. Pengertian waspada itu sendiri memiliki arti yang lain, yaitu berhati-hati dan berjaga-jaga serta bersiap siaga. Pada saat ini kita dihadapkan dengan satu pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Disinilah perlunya kita menyikapi problema penyebaran virus corona. Kita harus bersikap waspada. Tidak takut yang berlebihan dan terlalu khawatir yang sangat, yang akan berakibat kita stres, kita depresi, bahkan kita menjadi orang yang selalu menyendiri ya karena ketakutan yang berlebihan. Disinilah anak-anak sekalian, saya akan memberikan beberapa langkah yang bijak di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, bersikap tenang sembari menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, makan cukup, dan bergizi. Tidur cukup, minum atau makanan suplemen
untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Ini salah satu sikap waspada ketika kita berhadapan dengan satu persoalan yang sekarang dihadapi oleh dunia, oleh bangsa kita, oleh kota kita, yaitu pandemi COVID-19. Kita harus bersikap tenang, ya, tetapi kita tetap melakukan upaya-upaya yang bijak dalam rangka meningkatkan yaitu daya imun atau kekebalan tubuh kita. Yang kedua, anak-anak sekalian, menghindari kontak fisik atau berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Dengan cara kita selalu cuci tangan dan tidak sesering pegang-pegang bagian wajah, utamanya mulut dan hidung, termasuk mata. Ya, jadi menghindari kontak fisik. Ini yang kedua. Ini adalah sikap waspada. Sikap waspada. Tidak berada pada kerumunan-kerumunan orang yang banyak. Serta selalu, yaitu sesering mungkin kita cuci tangan, sesering mungkin kita membersihkan diri kita, ya, mungkin dengan hand sanitizer, supaya kita tetap kondisi bersih. Yang ketiga, tetap berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan melindungi kita dan menghalau segala penyakit. Ya. Tuhan yang menjadi andalan kita, Tuhan yang menjadi pengharapan kita ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti ini, yaitu dengan kita berdoa, memohon perlindungan, memohon pertolongan supaya kita terhindar dari berbagai-bagai virus, berbagai-bagai penyakit, ya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, anak-anak, jangan sampai kita terjebak, ya, terjebak egois, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, atau mendekat dengan orang lain karena takut kita terkena penyakit. Kita kehilangan simpati dan empati. Terkadang dengan takut yang berlebihan, dengan kekhawatiran yang berlebihan, ya, yang pada intinya atau hakikatnya itu bukan sikap waspada. Kita menjadi egois, kita menjadi orang yang selalu menghindar ketika bertemu orang lain. Ya, ketika ada orang yang memerlukan pertolongan, mungkin mereka sedang sakit, mereka sedang membutuhkan bantuan, karena kita takut mendekat dengan orang lain, sehingga kita kehilangan simpati dan empati. Jangan sampai terjadi ini, yaitu ketakutan-ketakutan yang sangat berlebihan. Ya. Waspada. Waspada itu adalah bersikap berhati-hati, sigap, dan siap. Ya, dengan cara kita melindungi diri kita, dan kita masih tetap bisa produktif, dan kita masih tetap bisa berkomunikasi, kita bisa bergaul dengan orang lain, tetap dengan menjaga jarak. Ya. Dan yang kelima, anak-anak, yang terakhir, yaitu serahkan segala kekhawatiran ini pada Tuhan. Sebab Allah itu Maha Kuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit. Yang terakhir, kita perlu ada satu penyerahan. Ya, waspada juga memiliki langkah yang bijak, yaitu memberikan penyerahan kepada Allah, kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melindungi dan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Ya, kita tidak tahu virus itu datangnya bagaimana, dari mana, kapan, kita tidak tahu. Itu sebenarnya langkah yang bijak dalam sikap waspada. Selain kita berupaya secara mandiri, berupaya secara manusiawi, kita pun perlu ada satu penyerahan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu
Allah yang sanggup melindungi kita, Allah yang sanggup memberikan kesembuhan buat kehidupan kita ketika kita sakit. Ya, ada penyerahan. Itu adalah langkah yang bijak di dalam kita waspada. Kita akan membaca di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Itulah pentingnya kita, walaupun waspada, kita berupaya melindungi diri kita dari virus corona, dari virus-virus yang lain, tapi kita juga harus selalu berdoa minta pertolongan pada Tuhan, serta memberikan penyerahan kepada Allah, Sang Pelindung, Sang Penyembuh di dalam kehidupan ini. Kepada anak sekalian, percayalah kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah penolong kita, perisai kita, pelindung kita, gunung batu keselamatan kita, juru selamat kita. Kita ingat bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus tidak hanya menghapus dosa kita, tidak hanya memberikan penebusan dosa dan keselamatan buat hidup dan jiwa kita, tetapi bilur-bilur Tuhan Yesus yang menetes di kayu salib mampu juga menyembuhkan segala penyakit. Ya. Mari kita selalu berdoa, memohon kepada Tuhan pertolongan Tuhan, serta berpasrah diri juga kepada Tuhan, sembari kita memiliki sikap yang waspada terhadap serangan-serangan penyakit atau virus ataupun persoalan-persoalan lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati anak sekalian. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat yang kami dengar pagi ini. Biarlah renungan ini Tuhan akan terus memberikan kekuatan serta menuntun dan memberikan pencerahan supaya kami hidup bijaksana di saat kami menghadapi berbagai-bagai persoalan yang menghantam kehidupan kami. Kami tetap memiliki sikap yang waspada terhadap apa yang ada di sekitar kami. Kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang akan menyerang kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami terus memiliki sikap kehati-hatian, sikap yang selalu siap dan tanggap, serta sikap dalam menghadapi segala tantangan, persoalan, bahkan ancaman di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Sebab Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Engkaulah perisai yang membentengi kehidupan kami. Kami mempercayakan serta menyerahkan sepenuhnya hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak.